Dan selama ini yang saya lihat juga pengembang-pengembang yang ada itu ya fokusnya cuma di masalah penjualan saja tanpa benar-benar memperhatikan masalah produk. Jadi sustainable architecture ini saya open interpretation for everyone ya, untuk siapapun bisa mengartikan apapun, karena saya di awal juga salah mengartikannya Mas Yusing dan Mas Andi. Tak pikir sustainable architecture itu mohon maaf ya daki-daki gitu kan, ternyata konteksnya malah sesuai yang apa saya bayangkan gitu. Oh ternyata seperti ini ya, karena ini sebuah kasana baru, bukan kasana baru sih, kasana lama tapi belum terlalu dipopulerkan oleh teman-teman pengembang ya. Saya berusaha mengajak paling tidak dari teman-teman arsitek, dari para marketing dan segala macam, juga bersama-sama juga mulai berbicara mengenai keselarasan pembangunan kita dengan lingkungan sekitar, karena bukan hanya dengan manusianya, juga dengan lingkungan hidupnya dan segala macam seperti itu. Sebenarnya ada prinsip yang dasar ya, basic ya, sustainable itu ya bagaimana kalau dalam arsitektur ya, kalau kita membangun itu ya kita memakai material setempat, kemudian tukangnya yang kita pakai juga tukang setempat, sehingga ada di situ low embodied energy, jadi energinya rendah ya dalam proses pembuatan bangunan itu, rumah atau apapun itu ya. Maintenance-nya juga murah, karena nanti kalau ada kerusakan atau hal yang perlu diperbaiki ya mudah dan murah, karena memang materialnya berasal dari situ. Tukang yang memperbaiki juga orang situ yang sudah pasti bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya itu sederhananya seperti itu, dan nenek moyang kita sudah dari dulu itu sudah mempraktekkan itu ya, sejak sebelum 18. Kalau menurut Mas Yusing nih, Kang Yusing, bisa nggak sih perumahan itu menerapkan konsep sustainable architecture dalam produksi huniannya gitu? Saya nggak yakin bisa, karena sebetulnya mungkin salah tangkap ya, tidak semudah yang dibayangkan gitu kalau bicara tentang sustainable ya. Kalau green mungkin bisa, karena green ada parameter, ada ukurannya. Untuk mencapai green itu bisa ada nilai dan bisa disertifikatkan ya. Tapi kalau sustainable itu belum ada, dan sustainable tentu di atas green gitu. Nah, sementara sustainable dalam konteks bangunan itu nol, jadi benar-benar tidak merusak sama sekali. Dia ya mungkin boleh dibilang sederhananya zero energy building begitu ya, bangunan dengan energi nol gitu. Bagaimana mencapai energi nol? Nah, ini tidak mudah. Jadi kalau mau nol, maka bangunan itu kan dibangun menggunakan energi, misalnya transportasi, energi konstruksi dan sebagainya itu kan penuh dengan energi. Listrik ketika digunakan, bangunan itu juga menyedot energi. Nah, kalau dia mau nol, maka bangunan itu harus memproduksi energi, besarannya harus sama dengan besaran energi yang dipakai selama konstruksi, artinya semua transportasi, konstruksi dan sebagainya, material begitu, termasuk energi pada saat bangunan digunakan selama operasional. Jadi itu baru bisa nol. Nah, itu baru sustainable. Bangunannya sudah menghasilkan energi, kurang lebih seperti itu. Dalam konteks ini, Kang Yusing dan Mas Andi Rahman, saya memang mencoba untuk membuat sebuah pilot project, di mana sekali lagi mungkin kalau kita bicarakan sustainable itu masih sangat sulit, tapi saya akan mengupayakan supaya beberapa produk kami itu benar-benar mengaplikasikan konsep sustainable tadi, walau masih dalam green saja ya.